Ini kemarin saya udah ke Polda Jatim. Sebenarnya sih ini kemarin pas saya ke Polda bukan Polda Jatim, sorry. Polda Metro. Ya, jadi begini, ini saya sama Bu Marcel ya. Artinya biar orang-orang itu jangan selalu dikit-dikit lapor polisi gitu. Karena melapor polisi itu juga ada risikonya. Ketika Anda melapor dan Anda tidak bisa membuktikan, kita pasti lapor balik. Nah, yang pertama kasus yang di Jawa Timur itu sebenarnya dari bulan Desember sudah S2HP bahwa tidak memenuhi unsur pidana. Artinya laporan itu tidak ada pidananya. Artinya apa yang disampaikan pada Marcel di YouTube-nya ya, itu tidak ada persoalan pidana di situ, sehingga laporan mereka dihentikan. Kayaknya Polda Jawa Timur sudah menghentikan itu. Yang pertama kita apresiasi kepada Polda Jawa Timur bahwa perkaranya Marcel dilaporkan Pak Usum Sudin itu telah dihentikan, artinya tidak bisa berjalan. Yang kedua, bahwa pasti ada laporan daripada Marcel. Orang juga diperiksa, artinya kalau memang hanya asal-asalan melapor orang, biar ada konsekuensi hukumnya, jangan nanti semua orang saling lapor loh. Ada kalau Marcel dari seluruh orang lapor pada kesatuan hukum loh gitu. Ntar semua orang lapor Marcel di Polres, Polda, kan capek juga lain orang begitu. Makanya saya dari awal saya bilang, kalau Anda itu benar-benar hebat, dukung udah ini Marcel udah berapa bulan tuh? Masih sehat-sehat aja. Dari tahun 2016, Pak. Oh, harusnya kan minimal sakit kayak kasih dia apa gitu, takut-takut atau mimpi buruk, tidak ada itu. Iya. Jadi apa yang disampaikan Marcel itu sebenarnya benar kan? Iya. Faktanya nggak ada. Di surat itu juga menuliskan kayak gitu, Pak. Bahwa Ah. apa yang saya sampaikan sesuai fakta dan kenyataan, bukan masuk ke unsur pencemaran nama baik. Dan di luar sana tuh banyak beredar orang-orang, entah ini mereka siapa yang menggerakkan. Banyak yang mengatakan kalau saya dan Samsudin settingan. Jadi dengan adanya SP2HP ini juga membuktikan bahwa ini bukan settingan, karena saya memang anti setting. Saya nggak mau dibayar orang untuk melakukan pembodohan semacam itu. Jadi dengan adanya surat SP2HP ini atau surat anti lidik ini membuktikan juga bahwa ini beneran real loh, saya beneran dilaporin loh. Dan waktu itu beneran saya diperiksa juga sama Polda Jatim loh, di Polsek Cilandak gitu. Dan akhirnya sampai dihentikan lidik ini karena tidak masuk delik memang laporannya. Pada saat saya ke sana, saya minta ya udah buktiin, kan sempat ketemu berhadapan kayak gitu kan. Iya, sempat ketemu berhadapan. Ya udah buktiin ilmunya kalau emang asli. Kalau emang saya fitnah, buktiin dong transfer penyakit kelapa. Dia malah nuntut saya, ya udah silakan cari orang yang disantet. Wih, kenapa saya yang nyari gitu kan? Kalau emang dia emang bisa gitu kan, seharusnya dia ini yang katanya banyak pasien, kan di video-videonya banyak tuh transfer penyakit ke kelapa. Ya udah cari dong pasien yang disantet, transfer penyakit ke kelapa, terus bawa kelapanya yang udah diyakini ada isinya nih, paku nih. Nanti saya cek, karena kan saya tahu nih kelapa yang udah di set atasnya tuh dia gampang dibuka gitu kan atasnya kan, dan ada bolongan di atasnya. Jadi ya kalau emang mau buktiin ya silahkan gitu, tapi dia nggak bisa membuktikan. Akhirnya dia mungkin bingung nih kan, panik, wah gimana nih, dituntut buktiin satu pun ilmunya kan nggak ada yang asli tuh. Kontennya pun belakangan juga dia udah mengakui gitu, udah mengakui bahwa kontennya hanya sekedar acting pura-pura, cuma sekedar hiburan gitu kan. Di channelnya dia sendiri dia mengakui, tapi pengobatannya dia nggak mau mengakui itu pengobatannya trik gitu. Kira karena nggak mau mengakui itulah akhirnya buat laporan, dia nggak bisa membuktikan buat laporan. Dan sempat beredar juga ini entah berita yang salah nulis atau gimana ya, saya pernah sempat bilang kayak gini, ditanya sama wartawan, ditanya emang gimana kejadian pada saat di Polda Jatim gitu, pas diperiksa di Polsek Cilandak, kejadiannya gimana? Saya bilang nih ke berita, ke wartawan, bahwa pada saat pemberitaan, pada saat saya dipanggil di Polsek Cilandak, itu Polda Jatim bilang ke saya kalau ya ini kata Polda Jatim, kalau kata penyidiknya ya ini bercandaan doang gitu, nyaranin Mas Udin untuk daripada laporan udah buat aja arena pembuktian, ketemu di Polda Jatim nggak apa-apa gitu, arena pembuktian. Tapi ditulisnya malah Polda Jatim sudah menerima, sudah membuat arena pembuktian gitu. Padahal saya nggak pernah bilang Polda Jatim pernah membuat arena pembuktian, enggak. Polda Jatim menyarankan, udah daripada laporan-laporan, mendingan buat arena pembuktian aja antara saya sama Udin. Di Polda Jatim nggak apa-apa gitu loh. Tapi nyatanya Udin nggak mau.
Mas Samsudin ini nggak mau dan lebih milih buat laporan. Karena Marcel, gua mau tanya nih, kalau ada dukun yang mau berhadapan sama kamu di satu forum atau arena, sanggup nggak? Sangat kan udah pernah Bang Alusan. Udah pernah beberapa kali kayak pembuktian ilmu anti tonjok, saya tonjok kena ketonjok. Terus pembuktian pelet, akhirnya berujung malah sesi foto. Malah si dukunnya foto-foto dengan alasan iya sebenarnya saya support. Jadi pengen ketemu saya doang waktu itu nantangin. Terus pembuktian lagi ada pembuktian yang jin masuk ke dalam botol, ya kan, yang sama pemburu hantu itu bang, yang dia ngaku bisa masukin jin ke dalam botol. Saya suruh ya udah kalau emang bisa masukin jin ke dalam botol, saya mau mabok jin, tolong oplosin tuh jinnya. Emang bisa jin masuk botol? Nggak bisa. Saya suruh gitu, ya udah saya mau mabok jin nih, oplosin dong jinnya gitu. Makanya saya minta kepada dukun yang namanya dukun yang punya ilmu, santet Marcel Iya, itu, biar kita tahu bahwa dukun itu benar punya ilmu. That's right, Marcel ini saya ketemu masih sehat terus. Sehat terus. Orang mana? Udah ada bang sebenarnya video-video yang ada foto saya, terus dukunnya nunjukin sertifikat gitu kan, nunjukin sertifikat, terus ada asap-asap dia bakar-bakaran gitu. Nah saya komentarin gitu kan, waktu itu sempat diminta tanggapan. Saya komentarin lah, kalau mau nyantet saya, tolong bilang-bilang biar saya kasih foto yang bagus gitu kan. Lah itu fotonya jelek soalnya, fotonya printannya jelek, nggak HD gitu kan. Jadi kalau mau nyantet saya bilang gitu. Jadi saya mau sampaikan bahwa sebenarnya Marcel ini mengedukasi masyarakat. Iya, Bahwa jangan percaya pada tahayul itu, hal-hal yang tidak pasti. Bahkan kita harus berkorban ngeluarin duit dan lain sebagainya terhadap sesuatu yang hampa, tidak ada apa-apanya. Iya kan? Kan masyarakat harusnya lebih cerdas. Karena sesuatu penyakit atau apapun itu pasti ada sebab akibatnya. Dan tidak mungkin dalam sekejap itu bisa disembuhkan. Buktikan dulu secara medis dia sakit apa dan lain sebagainya, kan begitu. Makanya dengan Marcel membuka aib para dukun ini, akhirnya mungkin sampai saat ini para dukun kayaknya sudah mulai kurang pasien. Betul nggak? iya. Karena mungkin pasien udah nggak percaya bahwa ternyata apa yang Marcel sampaikan itu betul faktanya. Marcel dilaporin, polisi Fakta. tidak bisa membuktikan bahwa ada unsur pidananya di situ. Berarti apa yang disampaikan Marcel itu, kalau menurut saya itu dianggap benar. Iya. Tapi Marcel gimana? Kamu disebut ada yang bilang menjatuhkan profesi ahli paranormal atau dukun gitu. Iya, kalau saya dibilang menjatuhkan profesi dukun gitu kan, ya sama, polisi juga menjatuhkan profesi maling. Ya, polisi juga menjatuhkan profesi bandar narkoba. Jadi memang yang saya jatuhkan kan penipu nih. Jadi itu bukan hal yang negatif. Menjatuhkan penipu agar dia nggak nipu lagi, tobat biar jadi bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi bukan menjatuhkan profesi yang baik-baik yang bermanfaat, bukan. Yang saya jatuhkan profesi yang tidak baik loh gitu. Jadi sebenarnya Marcel itu kalau memang dia benar pasti dia akan bela. Tapi kalau itu ada arahnya ke unsur penipuan, lebih baik dibongkar. Kenapa? Nanti masyarakat yang dirugikan. Iya benar. Faktanya nanti pasti ada kerugian material. Pasti, karena pasti dia membayar. Lalu penyakitnya tidak sembuh. Iya. Lalu dia nyalahin ke siapa? Iya. Karena memang dukun itu kan susah, kita mau analisa secara logika kita, ini kan sesuatu yang awang, sesuatu tidak pasti gitu. Kayak contohnya gini lah, saya mirip banget kemarin saya ketemu sama terapis pengobatan alternatif yang beneran, yang totok syaraf. Dia bilang ada pasiennya, totok syaraf kan beneran nih, bisa dipelajari nih Pak. Kemarin praktisi ini bilang ada pasien dia datang, dia pernah berobat ke dukun yang operasi goib. Bayangin, ketipunya 18 juta. Nah, Duit cuma udah ada korban kan? Ini kalau korban benar ya? Iya benar, pendaftaran 2 juta, terus yang di black gini lah, di black tangannya. gini, keluar darah, Darah. terus ditutup lagi ceritanya. Oh. Padahal itu bukan darah dia, darah-darahan. Jadi, nah yang kayak gitu kan miris, makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya loh gitu. Saya hanya menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat, jangan lagi ya tertipu dengan hal-hal yang tidak benar. Nah, Marcel ini kita harus bersyukur, dia bisa membuka aibnya para dukun, sehingga masyarakat akhirnya semua tahu bahwa melihat sesuatu itu jangan hanya melihat sesuatu yang lihat, oh ini viral nih, oh dia bawa ke faktanya tidak ada, dan mereka lapor ini bukan settingan. Iya, ini nggak bukan settingan. Dan kita masih menunggu lagi, mungkin ada laporan-laporan yang lain. Ada kemungkinan. Mungkin ada laporan-laporan lain. Tapi saya ingatkan sebagai kuasa hukum daripada Marcel, barang siapa melapor, dia harus bisa membuktikan laporan itu. Karena ketika dia tidak bisa membuktikan,
kita pasti ambil langkah hukum yang tegas kepada yang bersangkutan. Biar jangan-jangan besok-besok tukang taksi semua orang melapor orang tanpa dasar hukumnya jelas. Karena melaporkan soal legalitas ini ada dasar hukumnya, gitu kan? Jadi ini himbauan dan edukasi kepada masyarakat supaya melihat sesuatu itu harus cerdas, supaya jangan sampai masyarakat mengalami kerugian dan tertipu dengan hal-hal yang tidak logis. Bang, dengan apa yang Bang Marcel lakukan ini kan pasti merugikan mereka ya, dan pasti akan ada ancaman atau intimidasi. Nah, yang mau saya tanyakan itu intimidasi atau ancaman yang paling parah apa? Ancaman paling parah ya mungkin kan yang ditakutin sama banyak masyarakat Indonesia kan saya disantet, disihir dan diguna-guna dan sebagainya kan. Sebenarnya itu udah saya alami dari tahun 2016, kayak ancaman santet, sihir, guna-guna. Ada yang enggak. Orang kalau diancam gitu saya selalu jawab ya udah ditunggu ya. Bahkan ada yang ngancem mau ngirimin kuyang, saya jawabnya ya udah jangan lupa kasih kuyangnya masker, kalau dia kena razia. Ya, maksudnya lu pernah kena santet? Nggak pernah, Bang. Nggak ada. Saya selalu jawab. Jadi jangan percaya tahayul, ya. Ya. Jangan sampai kalian tertipu dengan urusan-urusan yang seperti itu. Terus ini, Bang, kalau yang pernah saya alami adalah ban mobil saya dikendorin tuh bautnya. Udah 2 kali kejadian di kantor. Jadi itu kebetulan CCTV lagi rusak juga. Ban depan sebelah kiri itu empat bautnya itu dikendorin. Jadi pas lagi jalan di tol tiba-tiba begini mobil. Itu bukan karena hasil ini, tapi memang Bukan, tapi ada yang ngendorin. Mereka bayar preman. Gitu. Jadi ya sampai sayangnya CCTV kantor lagi rusak juga. Gitu. Diduga tuh mereka bayar preman. Oh itu mah ya kayak gitu doang. Nanti kalau kena santet baru tahu rasa, kena sihir baru tahu rasa. Ya saya jawab, ya udah saya pengen tahu rasanya dong, manis apa asam apa pahit gitu. faktanya nggak ada kan? Faktanya nggak ada. Rasanya Jadi itulah yang terjadi. Saya sebagai pengacaranya Marcel menghimbau kepada masyarakat supaya lebih hati-hati, lebih cerdas, jangan sampai ketipu dengan hal-hal yang konyol. Ya kan, kalau memang mereka benar dukung dan mereka punya ilmu, saya sudah bilang ilmunya di sini. Santet dia, santet tuh iya. sakit di Marcel siap tidak? Sangat siap. Nah itu. Bahkan gini Bang, bahkan kalau ada dukun yang mau pembuktian santet, butuh apa aja nih, saya yang bayar deh. Kayak misalnya butuh ayam cemani, ya udah saya bayar. Butuh rambut kamu saya kasih. Butuh syarat apa nih gitu? Ayo dong. Tapi ya kebanyakan ngomong doang dukun. Pokoknya gini, untuk masyarakat Indonesia membedakan antara pengobatan alternatif dan pengobatan alternatif palsu yang banyak dukun-dukun lakukan. Ini adalah gini caranya. Pengobatan alternatif yang asli, ketika melihat orang sakit, dia nggak langsung bilang, wah ini disantet, wah ini diguna-guna, wah ini kena serangan mistis, ini serangan spiritual. Itu pasti palsu yang kayak gitu, pasti penipu. Karena yang asli-asli itu biasanya dia ngelihat dulu medisnya kayak gimana. Oh coba ini mah kayaknya kalau dilihat dari struktur sarafnya atau dari warna kulit, warna lidah dan lain sebagainya, ini penyakitnya ini. Dia menjelaskannya medis kalau yang asli. Kalau yang alternatif palsu tuh ya dikit-dikit dikirimin, ini saya keluarin, saya transfer. Pokoknya orang-orang yang tahu tentang hal goib tuh nggak beres. Setelah laporan GS di SP3, ada kemungkinan atau rencana mau melapor balik mungkin? Ini kemarin saya udah ke Polda Jatim. Sebenarnya ini kemarin pas saya ke Polda bukan Polda Jatim, sorry. Polda Metro. Ini kemarin sempat saya udah diem sempat tiba-tiba ada wartawan telepon, "Kak, lagi di Polda Metro ya? Kok nggak bilang-bilang gitu?" Nah, ini saya juga bingung tuh kok bocor dari mana. Kemarin saya udah ke Polda Metro. Saya mau buat laporan atas pasal 317 KUHP. Itu kan pasal 317 tuh tuduhan palsu kan, itu pembuatan tuduhan palsu dan berujung fitnah ke saya jadinya, seolah-olah saya mencemarkan nama baik dia dan tidak terbukti. Saya mau laporin itu, ternyata surat nanti lidiknya dikeluarin di Surabaya. Menurut Polda Metro, laporinnya bisanya buat laporan di Polda Jatim sana karena sesuai terjadinya perkara gitu. Nah, terus saya tanya ke netizen, kabarnya sih bisa ke Mabes Polri. Ya, kabarnya begini ya. Ini kan ada surat
pemberhentian suatu perkara di salah satu Polda. Iya. Artinya tidak bisa dong Polda di sini mengambil alih itu. Tapi kalau Barreskrim, Mabes Polri itu kan membawahi Polda seluruh Indonesia. Iya. Jadi itu nanti kita komunikasikan. Dan Artinya siapa yang melapor, kalau tidak bisa membuktikan, kita pasti lapor balik. Saya ingatkan itu ya kepada para dukun, kalau memang Anda punya ilmu, santet Marcel. Malam ini juga saya minta disantet. Supaya ada rasa pembuktian. Iya. Jangan sampai hanya ngomong besar, Iya. tapi nggak ada apa-apanya. Iya. Ya. Karena kami sebagai pengacara Marcel pasti akan siap hadapi yang kuasa-kuasa hukumnya mereka. Yang keluar-keluar itu, buktikan dong, jangan hanya ngomong-ngomong doang. Iya, Ya kan? Buka forum, buka lapangan, buka apa, ayo. Biar Iya, benar. biar sama-sama kita bisa buktikan. Iya, Gitu loh. kayak yang di Malaysia pernah tuh udah ada pembuktian santet yang dukun Malaysia, saya pernah nonton videonya. Kabarnya sih di Malaysia ya, ada 2 orang yang satu yang suka ngebongkar saya sama si dukun santet nih dari sore. Wah, si dukunnya udah gini, si yang nantang ini diem aja gitu kan, nyampe malam nggak Ada kejadian apa-apa apa-apa. Ini mana nih santetnya nih, katanya ini masih proses, nggak bisa singkat, jadi masih dalam perjalanan, lagi dalam proses gitu. Lah ini aneh, akhirnya nyampe malam nggak berhasil apa-apa, udah gagal si dukun. Jadi ya memang nggak ada, gimana ya. Udah jelas ya? Sudah cukup ya? Cukup. Sudah jelas ya? Iya. Nggak ada, nggak tahu. Kalau ada laporan pasti ada panggilan. Sampai saat ini belum ada panggilan. Belum ada panggilan sih sampai saat ini. Kalau ada panggilan kita hadapi. Pokoknya panggilan yang saya terima itu laporan dari Udin yang kemarin yang udah diselidik, sama panggilan dari Agus Tiar Yang di Polres Selatan. Polres Selatan itu. Saya yakin juga di Polres Selatan akan dihentikan perkaranya. Iya, Karena pasti tidak memenuhi unsur. iya. Oke. Karena nggak menyebut nama juga. Tapi kemarin yang waktu di Polda Surabaya itu dia sendiri minta maaf kasih ke Kak Marcel gitu. Siapa? Yang DS komunikasi nggak ke Kak Marcel? Enggak, dia malah nuduh saya sama dia settingan, udah ke pojok. Dia udah ke pojok nih, lewat hukum gagal, lewat pembuktian gagal. Sekarang denger-dengar kabarnya, dia malah bikin seolah-olah tuh saya sama dia kemarin settingan. Ih, kalau saya sama dia settingan, mendingan saya bikin konten yang tarung sakti sama dukun kayak dia yang mereka lakuin itu kan, yang mental-mentalan, penontonnya lebih banyak. Mendingan saya pakai kedok agama aja udah. Ya kan, kalau mau bikin konten settingan, ngapain kemarin sampai ngerelain hampir lu nyawa tim saya tuh terancam lo kemarin, karena preman-premannya mereka udah ngeluarin keris. Makanya kita pas dia bilang, mungkin banyak yang beredar nih, kok pas diajakin Samsudin buat datang ke rumah pasiennya yang disantet, katanya kan gitu, itu kok malah milih pulang. Itu preman-premannya Samsudin di belakang kamera udah pada ngeluarin keris. Jadi tim-tim saya udah takut, Sel, pulang aja, Sel, pulang. Sampai ada 1 orang yang maju, itu habis kita pada saat itu. Makanya kita milih pulang. Itu ada full kronologinya, kamu bisa lihat di channel saya tuh. Yang full kronologi itu sedetail-detailnya. Dan saya datang ke sana kan banyak yang bilang nggak beradab, tiba-tiba datang. Saya datang ke sana tuh diundang Udin sendiri yang nantangin. Samsudin sendiri yang nantangin, saya datang, saya chat adminnya nggak ada yang bales, akhirnya datang. Intinya begini, kalau ada laporin Marcel pasti kita hadapi ya. Marcel Iya, siapa ya? betul. Kalau Iya. ada dukun yang hebat, santet dia malam Pembuktian ini juga. dong, iya. Kami akan buktikan kepada pengacara-pengacara para dukun itu jangan keluar-keluar, buktikan Jangan. itu. Orang hukum jangan hanya Iya. ngomong. Ya, nanti yang laporan di mana-mana mau laporan kita datangin. Iya. Jangan takut, kami tidak pernah takut ancaman. Kami akan hadapi, oke? Cukup ya? Oke, terima kasih. Ya, tahu. Oke.